Kota Banjarbaru adalah salah satu kota pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh seorang wali kota. Usianya relatif muda, yakni berdiri pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Akan tetapi perjuangannya untuk menjadi kota yang berdiri sendiri sangatlah panjang. Dari sebuah kampung kecil bernama Gunung Apam berkembang menjadi sebuah kecamatan, kota madya administratif, kemudian menjadi kota setingkat kabupaten, hingga pada akhirnya menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi kini kota Banjarbaru tidak terlepas dari peran perjuangan para pendahulu yang belum selesai, yakni keinginan untuk memindahkan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru sudah dimulai sejak tahun 1950-an silam. Nah, kira-kira bagaimana kisahnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru di channel ini. Jika lembaran sejarah kembali dibuka, gagasan untuk memindahkan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru sebenarnya sudah ada pada tahun 1950-an silam, yakni ketika gubernur kedua Provinsi Kalimantan dijabat oleh Dr. Murjani pada tahun 1950 hingga 1953. Sebagai seorang dokter yang memahami kesehatan lingkungan saat itu, ditambah dengan pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Barat pada tahun 1946 dan Gubernur Jawa Timur pada tahun 1947, ia menganggap kondisi lingkungan kota Banjarmasin tidak layak sebagai ibu kota provinsi dan merencanakan pemindahannya ke daerah Gunung Apam atau Banjarbaru sekarang. Rencana Murjani yang disebut dengan Murjani Plan terus dilanjutkan oleh Gubernur RTA Milono pada tahun 1953 hingga 1957. Dengan membangun beberapa sarana perkantoran di Banjarbaru, diantaranya gedung kantor gubernur, kantor pekerjaan umum, kantor pertanian rakyat, kantor perindustrian rakyat, dan kantor perikanan darat. Meski sudah berselang lebih dari 50 tahun, ternyata aspek kesehatan lingkungan yang dahulu menjadi alasan Gubernur Murjani, kini juga menjadi salah satu alasan Gubernur Haji Rudi Arifin untuk memindahkan pusat perkantoran ke Banjarbaru. Terlebih lagi jika dilihat dari kondisi lingkungan, di lokasi perkantoran gubernur di Banjarmasin sekarang, beban kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi semakin lama semakin tinggi karena kualitas lingkungan yang di bawah standar akibat kondisi tanah rawa. Maka sepantasnya kantor gubernur dipindahkan ke lokasi lain yang lebih baik. Banyak yang mengira bahwa yang akan dilakukan adalah memindahkan ibu kota, sehingga memunculkan usulan alternatif lokasi pemindahannya. Akan tetapi tidak sedikit pula yang memahami bahwa yang dipindahkan bukanlah ibu kota, melainkan perkantorannya. Pada tahap awal tetap di Banjarmasin, namun perkantorannya saja yang dipindahkan ke Banjarbaru. Setelah semua tahapan pemindahan kantor ke Banjarbaru diselesaikan, maka tahapan selanjutnya adalah memperjuangkan pemindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru. Demikian tahapan rencana strategis yang akan ditempuh. Kemudian keinginan untuk memindahkan kantor gubernur ke Banjarbaru memang tidak terlepas dari visi misi gubernur terpilih pada tahun 2005 hingga 2010, yaitu Haji Rudi Arifin yang berpasangan dengan Haji Rosehan, yang tertuang dalam RPJMD tahun 2006 hingga tahun 2010. Dalam RPJMD itu mempersiapkan dan merealisasikan proses pemindahan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Keinginan untuk merealisasikan pemindahan ibu kota sebenarnya bukan sekedar untuk merealisasikan janji politik, namun juga dilandasi dengan pertimbangan yang matang terkait dengan berbagai aspek, seperti aspek legalitas, teknis, aspek manajemen, dan aspek organisasi, serta aspek ekonomis, aspek kesehatan lingkungan, dan juga aspek historis. Dari aspek legalitas, di era otonomi daerah, pemerintah provinsi memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya kebijakan pemindahan kantor gubernur sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kewenangan penuh gubernur sebagai kepala daerah dengan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam peraturan daerah. Jika dilihat dari aspek historis, keinginan Gubernur Haji Rudi Arifin untuk melakukan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dari kota Banjarmasin ke Banjarbaru tidak timbul secara seketika, tetapi melalui proses yang panjang dan sudah lama. Kemudian juga dilihat dari aspek manajemen dan organisasi. Kondisi perkantoran berbagai SKPD yang terpencar menyebabkan proses pembinaan pegawai, fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Pemindahan kantor gubernur ke Banjarbaru dalam suatu lokasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dilihat dari aspek sosial budaya, pemindahan kantor gubernur ke Banjarbaru dalam satu lokasi akan menimbulkan dampak sosial dan budaya, baik berupa dampak positif maupun negatif. Untuk Banjarbaru, terdorongnya penduduk luar Banjarbaru untuk pindah ke kota Banjarbaru, kemudian untuk Banjarmasin dapat dihindarinya efek negatif akibat dari akumulasi kekuasaan yang berinteraksi langsung dengan dunia bisnis komersial, berkurangnya beban kota baik dari segi kehidupan sosial maupun lingkungan perkotaan. Sedangkan jika dilihat dari aspek ekonomi, maka dampak yang akan terjadi untuk Banjarbaru adalah terpicunya pertumbuhan pembangunan dan pengembangan sumber daya alam dan manusia. Naiknya harga tanah di sekitar lokasi pusat pemerintahan provinsi, bertambahnya beban anggaran pembangunan daerah untuk secara cepat membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Sedangkan untuk kota Banjarmasin, yaitu dihilangkannya beban pembiayaan protokoler, dapat membantu pendanaan untuk mengatasi masalah lingkungan. Bekas fasilitas-fasilitas instansi pemerintahan provinsi yang akan dipindahkan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan pemberdayaan kegiatan perekonomian. Berbagai pertimbangan atau aspek yang telah dikemukakan itu merupakan kesimpulan dari hasil kajian. Ketika Gubernur Haji Rudi Arifin berencana merealisasikan rencana perpindahan perkotaan, maka beliau menghendaki bahwa kebijakan itu harus dilandasi oleh hasil penelitian. Kerjasama antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dengan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat diwujudkan dengan membentuk sebuah tim peneliti. Tim bertugas melakukan kajian rencana itu dari berbagai aspek. Salah satunya adalah mendapatkan alternatif lokasi kantor gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Dengan berbagai kriteria beserta analisis dampak yang akan ditimbulkan jika pemindahan dilakukan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Berdasarkan parameter yang diambil dari kriteria yang telah ditentukan, didapatkan hasil penilaian alternatif lokasi, yang mana lokasi Guntung Upin Palam dengan nilai skor tertinggi ditetapkan sebagai lokasi pembangunan kantor gubernur di Banjarbaru. Dan sejak saat itulah, secara bertahap gedung kantor gubernur beserta sekretariat daerah Kalimantan Selatan mulai dibangun di lokasi terpilih. Dan secara bertahap, PNS provinsi yang semula berkantor di Banjarmasin menempati bangunan baru di Banjarbaru. Seolah mengamini prediksi atau analisis para tim peneliti mengenai dampak sosial, budaya, dan ekonomi bagi Banjarbaru, maka kini di sekitar lokasi perkantoran gubernur di Banjarbaru berkembang dengan pesat. Permukiman penduduk, gedung perkantoran, dan fasilitas sosial ekonomi bermunculan dan harga tanah pun melambung tinggi. Derap kemajuan kota Banjarbaru semakin terpicu dengan adanya kantor gubernur itu dan kini terus berkembang semakin maju. Dengan adanya perkantoran gubernur di Banjarbaru, maka jalan ibu kota provinsi menjadi semakin terbuka lebar. Membuka lembaran kembali dinamika sejarah kota Banjarbaru dan membandingkannya dengan perkembangan kondisi faktualnya, seakan terasa bahwa gagasan dan perjuangan para pendahulu untuk menjadikan kota Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi sudah menjadi kenyataan. Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan telah resmi dipindahkan dari kota Banjarmasin ke Banjarbaru. Pemindahan itu tertuang dalam undang-undang yang telah disahkan oleh DPRD saat paripurna pada Selasa 15 Februari tahun 2022.
Nah, itulah informasi terkait sejarah panjang rencana pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Semoga memberikan informasi yang baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.